Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim, amma ba'du. Sahabat sejati yang Allah muliakan, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, dan alhamdulillah hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati ibadah kita dalam menjalankan saum Ramadan ini. Hingga malam ini insya Allah kita sudah memasuki malam ke-27 Ramadan yang oleh sebagian kita dipercaya berpotensi besar untuk turunnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan sebuah malam yang sangat spesial, yang sangat istimewa, yang Allah berikan hanya kepada umat baginda Rasulullah SAW dan belum pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Menurut penuturan para ulama bahwa barang siapa yang beribadah bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar ini, maka ibadahnya akan disetarakan dengan 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Subhanallah, sebuah karunia yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Dengan alasan itulah kemudian banyak di antara kita yang berlomba-lomba beritikaf dan melaksanakan berbagai aktivitas lainnya untuk menyambut datangnya malam yang istimewa ini. Terlepas berbagai kontroversi dan perbedaan penafsiran terhadap malam Lailatul Qadar ini, ada sebuah kutipan yang sangat indah, ada sebuah pendapat yang sangat indah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili, bahwa substansi Lailatul Qadar pada seorang hamba adalah kebersihan dan kemurnian jiwa yang ia miliki. Sangat menarik mendapatkan penjelasan seperti ini karena ini sangat terkait dengan salah satu tarbiyah kita selama Ramadan ini, yakni tazkiyatun an-nafs, bahwa selama Ramadan ini kita dididik, ditarbiyah, dilatih untuk membersihkan jiwa kita. Ternyata salah satu tujuan pembersihan jiwa kita dari awal Ramadan kemarin hingga malam hari ini untuk mempersiapkan jiwa kita, untuk mempersiapkan hati kita agar bersih, agar murni, untuk kemudian bisa menangkap pesan-pesan yang Allah sematkan, Allah barengkan pada kedatangan Lailatul Qadar ini. Kebersihan jiwa dan kemurnian jiwa bagi seorang hamba merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar kemudian malam Lailatul Qadar itu tidak lewat begitu saja. Lailatul Qadar pasti tidak akan salah alamat. Lailatul Qadar pasti tidak akan salah pilih kepada siapa dia akan datang sesuai dengan Allah perintahkan. Dan ternyata salah satu potensi terbesar yang akan dikaruniai kedatangan Lailatul Qadar tersebut adalah mereka yang memiliki kebersihan dan kemurnian jiwa, sehingga ketika malam istimewa itu datang, kebesaran jiwanya, kebersihan jiwanya, kemurnian jiwanya akan bisa menampung dan menerima Lailatul Qadar tersebut. Ini menjadi sangat menarik, ini menjadi sangat istimewa karena ternyata Lailatul Qadar bukan hanya dimaknai secara fisik, karena ketika kita memaknainya secara fisik maka akan terjadi banyak perdebatan dan perbedaan, yang salah satu diantaranya adalah ketika di sini di Indonesia waktu malam hari, maka di belahan dunia lain boleh jadi pagi hari. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan Lailatul Qadar itu datang, karena ada perbedaan zona waktu. Kemudian juga ada banyak hal lain yang kembali ketika kita berdiskusi hanya sebatas fisik, hanya sebatas hitungan malam dalam pengertian
yang harfiah, maka perbedaan-perbedaan tersebut akan sangat mungkin muncul. Tapi ketika kita bicara substansi bahwa Lailatul Qadar terkait dengan kebersihan dan kemurnian jiwa yang ia miliki, maka ini sangat indah karena ternyata memang Ramadan adalah sebuah prosesi, sebuah tarbiyah, sebuah candera di muka bagi kita untuk membersihkan dan memurnikan jiwa kita agar bisa menjadi seorang hamba yang lebih baik. Dan lagi kita tidak perlu berdebat apakah kita yang mendapatkan malam istimewa itu atau mereka yang mendapatkan malam istimewa itu, dan kita pun tidak perlu bercerita banyak kepada siapapun bahwa kita mengalami hal-hal yang mungkin tidak dialami oleh orang lain. Kenapa? Karena boleh jadi ketika kita menceritakan pengalaman rohani kita dalam menyambut Lailatul Qadar ini akan menimbulkan perdebatan, akan menimbulkan swasangka, akan menimbulkan fitnah, atau bahkan akan menimbulkan ujub dalam diri kita. Jadi cukup kita yang tahu apakah kita dikaruniai Lailatul Qadar tersebut atau tidak. Kita sebenarnya tahu, dan ciri-cirinya bukan secara fisik kemudian kita ngantuk karena semalaman terjaga menunggu Lailatul Qadar. Ciri yang sangat mungkin kita dapati bagi mereka yang mendapatkan malam istimewa tersebut adalah ciri-ciri perbaikan dan kebaikan setelahnya. Salah satu atau beberapa hal yang mungkin kita bisa temukan bagi mereka yang mendapatkan kemuliaan tersebut adalah bahwa keimanannya akan naik, keimanannya akan semakin kokoh, keimanannya akan semakin meningkat, keyakinannya kepada Allah pun akan tumbuh dan berkembang dengan sangat baik. Kemudian amaliyahnya akan menjadi lebih baik pula. Sholatnya lebih rajin, ke masjidnya lebih istiqomah, tadarus Al-Qur'annya lebih rajin, kemudian lebih memahami Al-Qur'an, sedekahnya tambah menjadi banyak, menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang sangat sosial. Dia sangat peduli dengan lingkungannya, dia sangat peduli dengan orang lain, dia sangat peduli dengan berbagai hal-hal yang menuju kebaikan. Lepas dari itu, maka boleh jadi kita patut bertanya kepada diri kita, kalaupun kita merasa sudah mendapatkan Lailatul Qadar tapi tidak ada perbaikan dalam aktivitas dan keseharian kita, tidak ada perbaikan pada keimanan kita, tidak ada perbaikan dari bagaimana cara kita bergaul dengan sesama, maka patutlah kita bertanya apakah benar kemudian kita sudah mendapatkannya. Tapi sekali lagi itu cukup kita yang bisa tahu. Jadi ketika kita merasa kita sudah dikaruniai malam Lailatul Qadar, maka bersyukurlah. Pun ketika kita kemudian merasa belum ada perbaikan, maka saat itu ada artinya kita harus berupaya dan bermohon kepada Allah untuk dijadikan orangnya lebih baik lagi. Jadi dua-duanya sangat indah kalau kita kemudian yakin bahwa kita sudah diperkenankan oleh Allah untuk bertemu dengan Lailatul Qadar, maka syukuri dan aplikasikan nilai-nilai kebaikan yang sudah diajarkan selama Ramadan, dan pada puncaknya di malam Lailatul Qadar. Kemudian pun ketika kemudian kita merasa luput dari apa yang dinamakan Lailatul Qadar, maka kita pun tidak perlu harus berputus asa dan berburuk sangka kepada Allah. Cukup kita memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan malam-malam yang lebih indah, yang di kesempatan berikutnya atau selama perjalanan kita menuju Ramadan ke depan, kita terus berlatih dan melatih diri untuk membersihkan jiwa kita agar lebih siap untuk menyongsong kedatangan Lailatul Qadar di waktu-waktu berikutnya. Jadi sekali lagi bahwa Lailatul Qadar bukan bahan untuk diperdebatkan, bukan topik untuk kemudian saling gontok-gontokan, bukan hal yang kemudian hanya debatable teori dan adu argumen yang pada akhirnya justru melalaikan kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangannya. Yakin sekali lagi Lailatul Qadar tidak akan pernah salah alamat, tidak akan salah pilih, tidak akan jatuh kepada orang yang memang tidak berhak.
Bagi mereka yang berhak pasti akan mendapatkannya. Bagi mereka yang belum dikehendaki Allah untuk mendapatkannya, niscaya akan luput. Tidak ada satupun yang akan kita dapatkan kecuali Allah menghendakinya, pun tidak ada yang akan luput dari kita ketika Allah menghendakinya kita mendapatkan malam istimewa tersebut. Jadi selalulah berbaik sangka kepada Allah dan yakin bahwa ketika kita sudah mempersiapkan diri, maka hal yang seharusnya kita terima pasti akan kita terima. Semoga kita benar-benar dipertemukan dengan malam kemuliaan ini, dan semoga pula kita diberikan kekuatan untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, bukan hanya di Ramadan ini tapi juga sepanjang tahun, bahkan sepanjang hayat kehidupan kita ke depan. Semoga pula kita menjadi orang yang benar-benar berubah dan bertambah baik selepas Ramadan ini, dan menjadi manusia yang baru keimanannya, baru ibadahnya, baru kebaikannya, dengan intensitas yang terus bertambah baik. Itu yang dapat saya sampaikan. Selamat beriktikaf, selamat menanti kedatangan malam yang agung tersebut, dan jangan lupa persiapkan hati kita, kebersihan, kemurnian dan jiwa kita itulah substansi dari Lailatul Qadar yang disampaikan oleh ulama yang tadi saya sebutkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.